Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, video saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sound card Bonkyo F999. Apa saja yang harus diperhatikan, apa saja yang harus diaktifkan, bagaimana cara men-settingnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut saja. Saya nyalakan sound cardnya ya teman-teman ya. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Wah, keren lampu RGB-nya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi cara menggunakan sound card Bonkyo F999 ini teman-teman harus mengecas terlebih dahulu ya. Sound card ini harus dicas karena sound card ini menggunakan baterai teman-teman. Baterai yang bisa dicas ulang. Lalu kabel casnya tuh tipe C teman-teman. Kabel casnya seperti ini. Apa saja yang harus diaktifkan, apa saja yang harus disetting ya teman-teman ya. Ketika teman-teman melakukan live streaming karaoke recording podcast, tentunya perkabelannya pasang di sini bagian belakang. Ini di bagian belakang sound cardnya ya teman-teman ya. Ini adalah lubang colokan untuk charging, untuk mengisi ulang daya sound card ini ya, bertipe C 5 volt 1A. Seperti ini colokannya. Lalu yang berikutnya mikrofon dinamik ya, yang colokannya 6,5 mm. Colokannya itu lebih besar. OTG atau PC Live. Nah, ini yang terhubung di komputer teman-teman. Jika teman-teman menggunakan sound card ini ingin menghubungkan ke komputer ya, bisa dicolokkan di sini. Itu juga tipe C ya, teman-teman ya. Ataupun teman-teman menggunakan OTG ya, bisa colokkan ke sini. Yang berikutnya adalah live 1 live 2. Ini maksudnya apa? Ini adalah colokan untuk ke handphone teman-teman ya. Jadi ada dua lubang yang tersedia di sound card ini. A company ini apa? Adalah lubang colokan untuk musik ya. Ketika teman-teman putar musik bisa dicolokkan di sini, ataupun alat musik tambahan seperti gitar elektrik, drum elektrik, gendang elektrik, ataupun sebuah keyboard ya. Earphone ya, headset, ada dua lubang di sini. Fungsinya sama. Nah, di sound card ini dilengkapi juga mic condenser. Dua lubang colokan untuk mic condenser. Mic 1 dan mic 2 ya. Jelas ya, teman-teman ya. Ini adalah di bagian belakang sound cardnya. Jadi sound card ini bisa 3 mic, 1 mic dinamik dan 2 mic condenser ya. Di sini paling pinggir kiri. Lalu kembali ke bagian depan sound cardnya ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman melakukan perekaman, jangan lupa memutar knob record. Knob record ini harus berada di posisi tanda plus agar proses perekaman dan hasilnya bagus. Treble middle bass itu adalah untuk settingan vokal kita ya teman-teman ya. Knob mic ini untuk menambah sensitif mic ya. Semakin kita putar ke arah kanan ya, di pukul 1, pukul 2 atau pukul 3, maka mic-nya akan lebih sensitif ya. Seperti itu. Reverb ini adalah suara menggema teman-teman. Ketika teman-teman menginginkan suara menggema, teman-teman tinggal aktifkan saja, tinggal setting saja ya. Yang berikutnya adalah tombol eliminate, internal play, the noise, mute, ducking, bluetooth. Putar musik, putar lagu bisa melalui bluetooth dan juga melalui kabel teman-teman.
Sound card ini dilengkapi dengan 8 mode suara. Ada suara voice chain, electric sound, karaoke, MC, pop, pro, recording studio, dan primal sound. Nah, yang di bawahnya adalah special effect, suara tambahan, suara hiburan untuk seru-seruan di saat live ataupun live streaming ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah monitor. Monitor ini adalah yang berhubungan dengan headphone, headset ataupun earphone yang kita gunakan. Kita bisa memilih di nomor 60, 80, 100 itu boleh ya teman-teman ya. Yang berikutnya adalah accompany. Accompany ini adalah volume untuk musik ataupun alat musik tambahan, volumenya ada di sini. Alat musik tambahan seperti gitar elektrik, drum elektrik, gendang elektrik ataupun sebuah keyboard. Volumenya ada di sini teman-teman ya. Teman-teman bebas pilih di angka 60, 80 atau 100 ya. Seperti itu. Oke, saya langsung gunakan sound card ini ya teman-teman ya. Saya pasang kabelnya. Tes 1 2 3. Nah, kabelnya sudah terpasang ya teman-teman. Jadi ini adalah hasil suara yang dikeluarkan oleh sound card ini teman-teman. Lalu saya akan menambah sensitif dari mic-nya ya teman-teman ya. Saya putar di pukul 2. Nah, ini hasil suaranya. Jadi teman-teman juga harus setting untuk vokalnya. Treble di pukul 12, middle di pukul 10 juga boleh, di pukul 12 juga boleh. Bass kita aktifkan ya di pukul 3. Kita coba hasil suaranya seperti apa. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, volume untuk monitor ya, headphone, headset ataupun earphone ini bisa digeser-geser, sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman ya. Karena kita tidak putar musik, tidak menggunakan alat musik tambahan, maka company ini kita geser ke bawah saja. Karena kita tidak membutuhkannya. Yang kita butuhkan adalah the noise. Ini harus tetap aktif. Knob record juga harus tetap berada di posisi kanan ya, tepat di tanda plus. Lalu internal play ini kita tidak butuhkan, kita off kan saja. Nah, begini ya teman-teman ya. Ini saya tanpa suara menggema, tanpa suara reverb. Oke, saya aktifkan suara reverbnya sedikit saja ya teman-teman ya. Tes 1 2 3 dicoba. Tes 1 2 3 dicoba. Nah, saya sedang berada di mode karaoke teman-teman. Kita coba mode yang lain, misalnya primal sound. Primal sound, hasil suara primal sound. Recording studio. Pro, hasil suara pro. Pop, hasil suara pop. MC, hasil suara mode MC. Hasil suara mode karaoke. Tes 1 2 3 dicoba. Electric sound. Berikutnya voice chain. Ini adalah voice chain suara pilihan pertama ya.
Saya pencet sekali lagi. Voice chain ini adalah suara pilihan yang kedua. Saya pencet sekali lagi. Voice chain ini adalah hasil suara pilihan yang ketiga di mode voice chain ya. Saya pencet sekali lagi. Voice chain ini adalah hasil suara dari tombol voice chain seperti suara monster. Nah, saya kembalikan ke mode karaoke ya teman-teman ya. Itulah hasil 8 mode suara yang tersedia di soundcard Bonkyo F999 ini ya teman-teman ya. Jadi penjelasan dari saya tentang menggunakan soundcard ini, setidaknya teman-teman sudah mendapatkan gambaran ya dengan menonton video ini. Siapa tahu di antara teman-teman sudah memiliki soundcard Bonkyo F999 ini tetapi masih belum paham menggunakan soundcardnya. Jadi setidaknya teman-teman sudah mendapatkan penjelasan dan gambaran tentang menggunakan soundcard Bonkyo F999. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Dan nantikan video-video terbaru dari saya. Dan saya akhiri video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.